Warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini dengan takdir Allah, dengan kebesaran dan kemahaagungannya, kami berada di Kabupaten Siak, Pasar Dayun, Kecamatan Dayun, di mana sampai sekarang bahasa Siak ini populer di Sumatera Barat. Kalau ada syukuran di rumah-rumah penduduk, bara orang Siak tadi, itu pertanyaan dari suatu teman kepada temannya. Di mana istilah Siak itu didapatkan oleh orang Minang? Ternyata dulu agama Islam itu lebih matang dan lebih banyak orang menerimanya ini tidak nyaman. Bali sound system dan serupa di Makkah tu, tak ada mendangiang tu. Iya kan? Lawara kali mau ke Makkah tu tak sekali je sound system tak aman. Jadi setiap ada acara di Sumatera Barat, beberapa tahun yang lalu, itu ratusan tahun, itu nandimbau untuk kemandoa tu orang Siak. Ya. Maka sampai sekarang populer. Walaupun nan mandoa tu kini dah orang Siak lain, lah orang Padang, lah orang Bukit Tinggi, tapi tetap istilahnya orang Siak. Orang Siak nanya tadi, iya kan? Akini tawali nyopangki orang Sumatera Barat di orang Siak kau mangkian ceramah, iya kan? Jadi di Allah kau nyopa ganti-gantian, iya kan? Ada nan mengejek Ustadz Samad itu kan orang Siak apa? Itu sudah mubalik go internasional, tapi asalnya dari Sumatera Utara, bukan dari Riau. Nah, mudah-mudahan umurnya panjang dan ceramahnya berguna bagi setiap orang muslim di seluruh dunia ini, dan kita doakan Ustadz muda itu sehat walafiat dan selalu bisa memberikan pencerahan kepada umat-umat Islam yang membutuhkan beliau. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, kemudian dicubulo de orang memvideokan pengajian namo, akhirnya viral logo serupa sama tu. Walaupun viralnya ibarat tabulah di ujung. Umur lagai jangkui labauban, abuat labauban, sisubui labauban, bini lah mati. Pada saat itu dipiralkan oleh Allah, sehingga sekarang kita bisa bertemu. Seorang ibu-ibu tadi yang katanya orang barulah yang melayani kami makan bersama di sini, itulah setahun kami menunggu Pak Ustadz. Baru dapat malam kini.
Mudah-mudahan Ustaz pun tak mati sedang mengaji kok. Sehat walafiat, tapi jenyo menyampaikan kajian. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang datang ke masjid ini, dari bukit sampailah turun, dari jurah jalan mendaki, jauh tibo dakeklah datang. Dek pengurus masjid jo jamaah, sabalun tamu bararak naik, jamaah bararak datang saruk di laman lah basapu. Lah sudah salat maghrib, katangah nasi nan sapiriang, samba nan sabinje. Kato pengurus kawak tadi, tali kai panjang 9, urang mamape hati pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh tangan, makanlah nasi nantai dang, abihan samba kasadonya. Ambo cari nak makan nasi bungkui tadi, jo daun-daunnya ambil. Karena masuk tong sampah nan nasi lah masuk pari. Siapa saja yang terlibat menyiapkan makanan jamuan untuk seluruh jamaah dan ustaz, ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surga. Kenapa saya optimis membaca itu? Karena makanan yang bergizi. Nan di buku ambo tadi ado kaliwati jo daging. Cuma sainyo kete-kete bana. Tapi alhamdulillah lama. Siana membuat gulai itu masuk serubul. Kemudian ada sayur bunci pakai patai. Sudah tu adolo ikan bapange pade, anak mau ikan nak tahu betul. Ambo mangko baranti makan tu teri lah sindau ambo kate ke bawah. Baranti boleh, ya kan? Ndak tanggung lama yo makanan tadi. Mudah-mudahan Allah dengan makanan itu tubuh kami banyak dapat gizi dan kami bawa beribadah. Ibadah diberi pahala oleh Allah dan dibagi pahala itu oleh Allah kepada ibu-ibu yang memasak. Amin ya Rabb. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di Masjid Al-Munawwarah dayunnya belum ada kajian tahun ini membaca sejarah Nabi tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu kita berikan dulu kata-kata penghormatan. Pertama, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Pasadayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Beliau yang masih aktif di Polres. Kemudian yang kita hormati Bapak Sekcam yang juga berasal dari pesantren. Kalau ndak orang di pesantren ndak akan tahu dengan hadis Nabi tadi, bahwa kita di samping mendoakan diri kita doakan pemimpin. Kalau kita saja yang baik hanya untuk diri kita, tapi kalau pemimpin yang baik nyodak akan mengicu berilu. Ingat kini kok banyak kicu, berarti kurang baik. Pemimpin tak baik itu didatangkan oleh Allah karena masyarakat banyak lo yang tak baik, dipimpin oleh orang yang tak baik. Jadi masyarakat ini harus mengubah diri dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik jadi lebih baik, dari lebih baik jadi yang terbaik. Bahasa Piamannya the best of the best. Itu bahasa Piaman. Kalau masyarakat itulah baik, maka didatangkanlah oleh Allah pemimpin yang baik.
Dima alasan Ustaz mengecekan masyarakat nan 200 juta ko banyak tak baik lain. Ada saya yang timbul orang nikah sejenis dan itu katanya harus dilegalkan. Untung saja di Indonesia ini banyak orang beragama Islam. Kalau tidak Pak, nikah sejenis itu sudah dilegalkan. Karena orang Islam banyak menentang karena itu dosanya lebih besar dari berzina. Itu satu itu. Yang kedua, sebahagian oknum, ya kan? Tidak semuanya. Inyo nan menggalih narkoba, itu nan payah menangkupnya. Ya kan? Bab itu kahanonyo samo jo bulu tumbuh di muko. Nan siko ko jangui namanya. Nan siko garambe, nan siko sumui, nan sawala kamari jambang. Si jambang nan punya gale, si jangui nan maedarkan, si sumui nan maizinkan. Asia nan kanang kole, nyuinyo sesadon. Mengko payah Pak polisi dia nan lurui. Polisi nan lurui payah ni. Itu kita tidak menuduh Pak di Sumatera Barat beberapa bulan yang lalu walau sampai sebulan itu nomor 1 mana petugas kepolisian pernah terlibat narkoba. Akanlah parah negara ini. Kemudian di tengah masyarakat banyak terjadi perselingkuhan. Ambo siang tadi dari Pasar Pekanbaru dibawa mengaji ke Sungai Tonang, ya kan? Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Utara. Di jalan tol tuh Pak, Dima kan ada rest area. Rupanya jalan tol Kabangkinang, kulah ditutui rest area tuh beli. Bang kau batutui kan untuk orang minum, untuk orang istirahat. Bazina Ustaz. Di jalan Kolangang baru nyoba kelok ke zinan, anyo bazina zinan. Anam bazina itu masyarakat. Aku praktek riba tulah bertahun-tahun di negara waktu dipraktekkan. Salam pinjam pakai bunga. Jadi masyarakat pula banyak lo rusak, mengkori datang lo pemimpin di Allah nan rusak, nan pembohong, nan penduto, ndak jujur karena rakyat hanya pimpin mode itu lo. Ya kan? Baik itu je sebagian kita pegawai negeri talambe pulang kerajanya tanya di orang rumah. Dah bang ko lambe sudah pulang lembur gitu. Akhirnya dia di rumah bini baru. Jadi ya kita nan masalah kan tahu Pak. Awak ko kesalahan awak sendiri nan tahu jo Allah. Kalau ada kita karajo nan macam-macam tu salah monggo, jadi orang baik lalai. Pasti didatang lo di Allah pemimpin nan baik. Iya kan? Jadi kita tidak bisa salahan pemimpin saya. Iya kan? Nah, itu bersumber dari perangai awak masing-masing bro. Abaralo banyaknya kini, ku perlu untuk ibu-ibu dengar ya. Padusi na minta cerai ke lakinya tanpa alasan yang tepat. Iya kan? Ambola mencari di pengadilan negeri di suatu kota di Sumatera Barat, Pak diundang mau mengaji ke sini. 6 balik kasus perceraian yang akan diselesaikan di akhir pengadilan agama pagi itu sadunya padusi minta cerai. Alasannya inyo pegawai negeri, lakinya swasta. Jadi inyo tidak merasa butuh do pencarian lakinya, minta cerai. Sedangkan kini saja Bapak Ibu, laki-laki jo padusi ko bandiangnya lah 1 banding 8. Cie laki-laki 8 padusi, kama kita cari lakinya dan tujuan lain. Tu apa pikir tu je lalu ya Pak. Tu sebentar mengakaji lalu. Ini bapak-bapak ini. Paralu itu kita pikir
kama dicari laki nyo nang tujuan lain. Ibu-ibu lain nama di madu. Indah lah. Bapak kawin 2 atau bini 3. Iya kan? Maka sebahagian perempuan yang tidak dapat suami itu nyo jadi pelakor. Yo tidak terdengar pedusi pelakor. Aduh, jangan cenindak tu pakak telinga tu mah. Iya kan? Ada. Karena apa? Tidak ada suaminya. Nyo rabui suami orang. Jadi lamanya macam perilaku di dunia Bapak. Kalau boleh ambagia pantun, boleh ambagia pantun. Payo kumbuh koto suliki, ada orang payo kumbuh. Koto nampe di tapi buki, kasuo koto nanggadang, tapak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain nagari kita kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nan datang, dukun mau be lada mampulo. Kama awak keminta ube lepa, dokter tu mana lada mam, iya kan? Penegak hukum itu yang melanggar hukum, apa hukum ke jalan. Tapi itu tidak sadonyo sebagian rakyat betuju ikonan jamaah Masjid Munawarah ini nata tangwa ikonan patuah nyo segama saindah-indahnya nyo datang malam kini Ustaz nan kita lihat di YouTube tu bisa datang dialah kita tonton Ustaz tu sontak kuindakna kedidangan kajinya kediamalkan indaklah tapi mencari inyo dari dakek. Ada yang datang pada itu malam kini ni untuk menonton Ustaz Siapa banyak jolong tipu saya baru tadi baru. Ya kan? Tak ada yang bertanya kaji awak dengan Ustaz nak ada. Berfoto. Mana berfoto je orang gaib. Ini ibu dan bapak. Tak ada yang kari perambil darinya lah. Kulit lah kandu. Ya kan, gigi lah gugu, uban lah batabu, jange lah layu, ya kan? Sabatala masuk, aku buat kita apa lu, tak lu rasio itu, foto cip ya, Allah sama orang gaya kerja selebritis. Rupanya kita alun lain maulang sejarah Nabi mengenai Isra Mi'raj. Jadi judul dia itu mau baca tadi Isra Mi'raj, kan kadang tulisannya doa. Kemudian melalui tabligh akbar kita siap, kuat dan bersatu dalam menyambut bulan yang suci, yaitunya bulan Ramadan. Jadi kajian kita ini kita sedikit ulang kajian Mi'raj dan terus apa persiapan kita supaya kuat dan bersatu untuk mempuasakan Ramadan. Sudah itu Eko pulang lagi. Tapi sebelum nambah lanjutan, ada tak apa-apa ibu-ibu dan datang malam kini kok nan baru nikah tadi pagi? Ada? Tak ada. Kalau ada bapak Ustaz boleh pulang. Harilah kukuasan. Inyo baca di spanduk kok siap maghrib kan? Ya siap maghrib. Akhirnya siap Isa kapulang nyo malu, nyo lah taraga, nyo laki nyo pagi tadi baru nikah. Ya kan? Kalau ada boleh pulang. Ada? Ada tak? Nah. Sia nang keluar beko biar nyo polisi, biar nyo sekcap, sebelum sudah ngaji nyo pulang. Kita sorai baru nikah tadi pagi.
Dari tanyuan tak ada orang mengaku, Ustaz kalau sudah ngaji lewat lo pulang. Atau anak sekolah, Isra itu perjalanan horizontal. Karena perjalanannya dari bumi ke bumi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Mi'raj itu vertikal. Itu perjalanan ke atas menuju Khalik yang maha tinggi, yang ketinggiannya itu dibayangkan dia di atas. Alam-alam semesta di lingkupnya, ke alam-alam semesta yang belum pernah ditempuh oleh manusia sebelumnya. Itulah yang disediakan alamnya untuk ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut Mi'raj. Kata anak-anak mahasiswa, peristiwa itu peristiwa yang fenomenal. Apa itu fenomenal? Di antara artinya, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi kita jangan berharap masih adakah peristiwa Isra Mi'raj itu sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Itu fenomenal. Yang kedua, masalah yang kontroversial. Apa itu? Umat Islam belum seragam tentang Isra Mi'raj ini pendapatnya. Ada di Indonesia ini tidak diakui sebagai Islam, namanya Syiah. Karena ada imam dua balik selain dari Nabi dia. Maka ulama Indonesia mengatakan Syiah itu bukan Islam. Walaupun pakaiannya kayak pakaian orang Arab Islam. Kata orang ini, ya kan? Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Jadi Nabi bermimpi saja. Kalau itu kita benarkan, kita ikut salah. Mimpi Bapak Ibu itu durasinya panjang, waktunya pendek, ujung-ujungnya awak tersinta. Itu namanya mimpi. Cerita mimpi itu panjang Pak. Bisa kabang bewak, bisa berenang. Iya kan? Durasinya pendek. Ceritanya panjang, waktunya pendek, akhirnya awak tersinta dari lalu. Itulah yang disebut mimpi. Sedangkan Isra Mi'raj itu waktunya cukup lama Pak. Semenjak Nabi selesai salat Isya, diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, taruh naik ke langit dan ketujuh, namanya Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu di sampingnya talatak sarugo. Ada keterangannya, ada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj melihat malaikat Jibril kali yang keduanya dengan rupanya yang asli. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratil Muntaha itu surga tempat tinggal. Jadi di mana letak surga? Sidratil Muntaha itu di mana letaknya? Di langit yang ketujuh. Di sampingnya surga. Di mana surga? Di langit yang ketujuh. Rendah atau tinggi? Jadi jangan berharap untuk masuk surga dengan amal yang asal-asalan. Lebih-lebih kalau kita tidak salat berharap masuk surga, jangan. Karena surga itu tempatnya saja tinggi. Tapi kalau kita taat kepada Allah, amal yang pertama akan membuka kunci-kunci amal yang lain, salat.
Maka salat yang kita lakukan, yang dijemput ibadahnya oleh Nabi ke atas langit itu, itulah yang akan menyampaikan amal sedekah, itulah yang akan menyampaikan amal infak, itulah yang akan menyampaikan amal zakat, itulah amal yang akan menyampaikan segala macam amal. Bagaimanapun dermawannya bapak dan ibu memberikan infak sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, rumah tahfiz, tapi tidak salat, itu tidak akan diterima oleh Allah secara agama. Dikuncinya salat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu miftahul jannah. Iya kan? Salat itu anak kunci surga. Ya. Adik kawan dah itu nanya pikiran apa? Nanya pikiran Ustaz, awak nanti setelah hari kiamat sudah tolah cair sadonyo lah dipelok ada Allah balik babunyi lo trompet nang kedua awak dikubur. Kami nan dikubur di dayun, keluar dikubur kami di dayun. Ustaz kok mati di Bukit Tinggi, dikubur di Bukit Tinggi. Kebetulan awak ditakdirkan masuk surga. Awak dari kubur awak di bawah, surga tu di langit nang ketujuh. Ba cara naik kata itu Ustaz. Ai kau nanya pikir dia orang. Itu karajo Allah tu sakit kepala awaknya memikir. Nang kadi karajuan bagaimana salat kita lebih baik dari yang lalu. Bagaimana khusyuk kita lebih khusyuk dari yang lalu. Bagaimana selama ini kita salat di rumah dan bagaimana kita hendaknya hadir salat berjamaah di masjid. Itu nak kita pikir. Jangan baca naik dari siak ke tezruko itu kerajaan Allah. Itu panik awak kalau pikir. Adalah orang kini, bapak ibu, dek bareh mahal. Ambo itu gak ragu je ambo makan tadi bareh ko mahal. Rupanya pengurus panitia lava stadion. Tak tentu bareh mahal. Nyo jamu sadonyo orang yang datang ko makan. Ikan. InsyaAllah kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ya kan, besok makan gratis seluruh Indonesia lah. Tapi tahun 2009 ini bapak ibu lama menunggu naik, ya kan, ini para jemaah makan gratis, sama aja tadi kan gratis. Ada nambah tanya Pak Ustaz tadi makan kalio daging jo kalio hati. Inyo dimasak jo santan, lain dak kolesterol tu. Inyo kolesterol tu kalau membayi awak asa pere tintiang salah. Aduh mau cari tadi nanti kau kali ke tambuh, mau cari suri batu dah. Bang kau citu tambuhnya, dek pere. Kau di rumahnya nyo tahan selero tu mah. Ini bapak ibu. Jadi asal pere tintiang salah, talu daging baloi ikan. Awak tak memikirkan membayi lah. Nyoba pikir tu nak naik kolesterol. Asal tak berfikir tu aman saja. Selain dari Allah mempertontonkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi, Nabi itu sebelumnya mendapat musibah. Musibah itu kalau kita baca jo pantun Pak, yo sadia si tumbuk jo batu sangka, ada orang sangka. Pitalah jo bunga tajuang, ada orang pitalah. Ine ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dua. Itu musibah tu. Itu contoh. Si tumbuk jo batu sangka, pitalah jo bunga tajuang. Ine ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dua. Ya kan? Itu pantun sindiran mengenai musibah. Ado jelek, ado. Marapak jo padang muntah,
ayat tabi jokoto tuo buah masak babalik mangka putih menjadi bungo pulau kabalik pak nyo ndaknyo bungo menjadi putih menjadi buah mangka menjadi masak kau tabalik buah masak babalik mangka putih menjadi bungo pulau atau musibah. Musibah yang diderita Rasulullah itu apa? Pertama, orang Islam tidak diberi kesempatan oleh orang Quraisy membeli bahan makanan. Jadi 8 bahan pokok itu Pak, kebutuhan sehari-hari, tidak mau orang Quraisy menjual ke orang Islam. Kalau istilah kininya itu embargo ekonomi. Sampai umat Islam ketika itu merebus kulit sepatu untuk dimakan. Coba bayangkan, awak lah mencoba mabui kulit sepatu ke ganti nasi, kan? Ya kan? Anak mau mengalir di Jakarta tu, bapak-bapak, ibu-ibu ketika COVID, ya kan? Apa kecilnya? Ini nih, nasi murah aja. Wah makan deh. Tak tahu ada orang jual nasi. Ya kan? Tak ada makan kulit sepatu dah. Nan banyak ketika COVID tu orang makan dana COVID. Orang tak COVID tu hanya COVID-an. Akan ada dananya. Itu di Sumatera Barat, di Riau kan tak ada. Ya kan? Tapi musibah nama nimpo penghitungan suara awak ini kok Pak, itu tak doi kemah nyuci yo. Dana lagi habis 100 triliun Pak. Kok dibagian seorang miskin tuan tak pemilu awak dong. Disuruh sana lama kok jadi presiden taruh sampai mati. Iya kan? Nah, tapi tak. Setelah dihabiskan dana sakitu, pemilu kok amburadul. Kalau ndak amburadul, orang tu kan ndak pandai sadonya kan? Iya kan? Ndak pandai. Banyak orang yang tak dapat jabatan jadi orang pandai dapat jabatan. Iya kan? Orang yang jadi kaum muslimin yang kabisa, tidak bisa dapat jabatan. Itu takdir Allah. Orang bodoh dapat jabatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Kalau boleh kita contohan pemimpin yang kurang ilmu tu, sama jo kambiang. Kambiang kini kau diunggu rumpui mudo di mukonya gak sakaruang, atau diunggu alo ame gak sakaruang. Nama jo pilih? Rumpui atau ame? Rumpui. Itulah otak kambiang. Ya kan? Kalau kambiang kau lagi berfikir Pak, nyo ambil kau, atau nyo tompang di toko ambil, nyo suan-suan ambil kau untuk membeli ladang, nyo tanam rumput. Pilih ada pikiran kambiang situ. Nah, kalau ada ibu mode itu, atau sama lagi kambiang. Atau, ya kan? Makanya ada doa ditunjuan dari Nabi, ya Allah, jangan beri kami pemimpin yang kekanak-kanakan ya Allah, dan jangan kami diberi pemimpin yang bodoh ya Allah. Ya kan? Itu harus kita baca doa itu taruh Pak. Siapa yang jadi pemimpin lah, walaupun yang kita pilih indah mananya, tapi nanti pilih kok kita doanya supaya inyo jan bodoh dan jan kekanak-kanakan. Kalau pemimpin mencibi-cubi itu ya Pak, bentuk apa jadi? Ya nak hilang begini dia pay terus Pak. Lain rancak bentuknya. Ini kaum muslimin. Jadi kita minta ke Allah, pemimpin yang tanpa leset itu dapat petunjuknya balik andaknya dari Allah. Nyo ingin maniayo Nabi,
nyo gali lah lubang di bawah janjangnya, tu nyo timbun jo daun korma, nyo lagi kasih, tu nyo pura-pura sakit kepala, iya kan? Anyo suruh anaknya membawa Nabi, nah sekolah membawa Muhammad lah. Nabi Abu Lahab tu pak keteknya, kecil nampak sakit, nyo santiang mau ruik, ada bawa. De anak Abu Lahab nak pergi Rasulullah tu katibo dake janjang tu pak nyo ingin ada malaikat Jibril iko jadi pijak Muhammad di bawahnya lubang pakai kacau-kacau pecah di dalam pakai kotoran ala dia tahu dek Jibril Nabi langsung naik janjang ya kan bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat Kecil Abu Lahab dia teh indak kane je indak kane tiba dia teh sakit apa pak kepala bogo mana sakit banget ya kan anyo urui de Nabi dah bahas kalau pak masuk angin sekete katanya banyak minum air putih ya atau mengko ustaz sedang mengaji ku air putih sana dia siangan supaya nyo sehat bapak-bapak. Bila hijau teh manis. Bila lebih sehat tu air putih. Atau Nabi minta izin ke bawah lagi. Ambo ke bawah lo yo pak. Jadi abiaro Allah de Abu Lahab Nabi ko memijak itu. Nyolah tahu saja tadi itu tak pijak. Iya kan? Assalamualaikum Nabi lah turun balik. Alun lama sudah mulai Nabi sedang istirahat di rumah beliau. Ada anak-anak muda, Pak Bu, untuk Pak Bu lapeh Pak, untuk rancak balinya maha. Mandanga untuknya lapeh tu cameh Abu Lahab. Lari selanya dari rumah ke bawah. Tak takkan adanya lubang nanya gue tadi. Inyo nan masuk ke dalam. Ini bapak-bapak. Bagalimang lah badannya jo kotoran, luko deh pacahan kacau. Mama kia minta tolong, nyo turunan tali dia anaknya ke bawah tu paci ke. Sepanjang tali itu ke bawah, bertambah dalam jo lubang tu. Iya kan, tambah dalamnya lubang. Tolong Imbo Muhammad bila kau bisa nyo mengaluan, payilo anak Abu Lahab kau lihat, iya kan? Lara tangan Nabi ayah jatuh ke dalam lubang. De Nabi dah pakai tali gitu pak, nyawitun tu tangannya de Nabi. Mendoanya ke Allah nyawitun tangannya. Naik lubang tu kate. Tiba Abu Lahab dia teh. Jadi orang pertama di dunia pun naik lift Abu Lahab. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, karena kerap kali bapak-bapak dia ingin menganiaya Nabi, maka denyut nadinya tidak stabil karena banyak berbuat dosa. Jadi ada pak tabara orang yang mati dibawa ke PK pak. Lalu dihukum gila, dicecar jo pertanyaan tua pingsan mati. Karena menggoek nanti elok nan salah. Jadi Abu Lahab tu karena kerap kali ingin menganiaya Nabi, dia stres, akhirnya dia sakit jantung, meninggal. Ya kan? Jadi sesudah itu musibah dek Nabi le, istrinya meninggal le. Kalau orang apa ingin tahu bahasa dia orang kematian istri, tanya ke orang malam mati istrinya. Akasih kami tanya Ustaz supaya jangan jauh nampak tempat bertanya kampo saya. Ambo lah meninggal istri ambo 3 tahun. Kini bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sampai bulan lain sampai tahun. Apa rasanya kematian bini itu Ustaz? Ambo jawab saja pantun nih. Dari Bayang ke Talau, Balimbiang Kampung Rambatan,
Kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di Muaro, riak memajak ketapian. Taman nuang badan jagola lombo, dicaliak suuk jokida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalah pai, jatuh badarai ayam mato, ka Allah saja bakadungkan. Terus tak lalu tu bantah guliang, kesiko bantah picak, nak kecil bini aja. Cuba aja pak kamu tim ini, kau deh dalam cuba. Ya kan? Nabi meninggal, bini dia ketika tu, bama kerusuhan lalu Nabi bininya meninggal. Nabi itu kan luar biasa iman dan sabarnya Pak Ustaz. Iyo. Tapi bininya tu luar biasa loh. Alun-alun Khadijah di Sumatera Barat, di Riau, di Bengkulu, di Palembang, di Jawa Barat, ya kan? Di Jogja, di Jawa Timur, dan sama juga Khadijah bini Nabi. Khadijah istri Nabi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika beliau menerima wahyu pertama, nyo hilang setiap hari itu, hilang saya dari rumah. Ada 3 hari, ada 4 hari. Rupanya dia acuk hilang tu, rupanya dia kejangkit di Allah jadi Nabi, ya kan? Hari nang kampe nyo pulang tu nyo kadinginan sudah dapat wahyu dari Jibril. Tiba di rumah, zammiluni Khadijah, zammiluni Khadijah, zammiluni Khadijah. Salimu yang hari dingin. Kalau ibu hilang suami sampai hari, ibu telepon tak menyaui, ibu WA tak nyawale, tu pulangnya kedinginan. Mungkin ibu suluh jo pun tuangi. Kamal saya sampai hari tu je. Ya kan? Dan WA waang tak menjawab, ya kan? Dan telepon tak angkat, kama waang, lima waang baganda. Tapi Ibu Khadijah tak begitu. Dia ambil selimutnya, selimut Nabi. Selimut atunya duduk di samping Nabi. Sudah tu beko lanyo turunan selimut dan Nabi lah mulai nyo bapak dua, ya kan? Ang gue ini Ibu Khadijah kopi setengah, kopi Aceh tu. Dia tak pakai ampas tu, ya kan? Lanyo minum saragu dari Rasulullah yang ngekong, baru Ibu Khadijah bertanya. Tanyonya ndak negatif. Ya junjunganku, apa gerangan yang terjadi? Engkau pucat dan cemas, badanmu dingin, engkau minta diselimuti. Apa yang terjadi junjunganku? Akhir-akhir suami ditanya itu istri. Raso disiram ayam awan dan bak diurih pati santan sanang anggota ketujuhnya. Karena dia mendapatkan istri yang lemah dan lembut. Kok kadang-kadang bertanya samba suami ibu lebih ramah. Menu awak kini ibu acah lihat sila dua tu tuang tu. Banyak nak kerja udah memilih, barana udah magi piti je. Luko hati suami. Ya kan? Apa kata Ibu Khadijah? Paman saya masih hidup. Beliau orang bijaksana. Pergi kita ke sana. Kita tanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Anyo baolah suaminya kau ke pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Ada cerita lah Nabi ke Waraqah kejadian. Bergembiralah engkau Muhammad. Engkau telah resmi diangkat oleh Allah jadi rasul. Sudah ada pengganti Nabi Isa. Kalau umur saya masih panjang Muhammad, engkau akan saya bantu. Karena setelah ini situasi akan berubah. Kalau selama ini engkau dipuji, orang jujur, orang amanah, tapi setelah engkau sampaikan dakwah ini nanti, engkau akan dianggap intoleran. Engkau akan dianggap teroris. Engkau akan dikatakan mengujar kebencian. Kiranya iya Pak. Lah menyampaikan dakwah itu Nabi Pak, kadibu Nuh Pak, tidak sekadar dari tangkok, kadibu Nuh, tapaso disuruh oleh Allah pindah ke Madinah. Jadi awak menyampaikan bana aku siap-siap salah untuk mati Pak. Kalau engkau siap,
Sebab kok dibunuh nambo sebagai pendakwah kok pak lah sesuai jo umur bola 72. Sudah didor sudah berdakwah pak, iya kan? Nyuruh ada orang KPU misalnya, tembak Ustaz Istawardi itu aja. Ambo mati syahid, umur ambo lah umur mati jo. Kalau Ustaz muda aja lah begini sekalian anu lah. Alah ini mana macam Quran ni? Anu lah kan? Ha? Rabuang malu. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami lah umur 72 meninggalnya, jadi tangih jo padia azalalai urang lepas tu mati je tu. Baca saya doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kecil. Tak tentu jual pangkalnya dah. Munculnya sama jo peluru rambut. Ada suami istrinya nan ngomel kau nyo bujuat lihat jangan ngomel jo lapai makan nak keluar nyoba makan soto Betawi tu lakanya parunya hanya bawa dia suami kau ke toko ame nyoba liang galang 10 ame lama siu-siu ketek sebininya kan memakai galang baru lah itu saya pulang lah dia ya tiba di rumah tidak langsung naik dah kelakang tadi enggak kita cari semua awak Allah beraya tiba dah ke semua tu jo tulang bini ke dalam semua tu ngomel lagi ke dalam kumur tu selama-lamanya tu galang kalau ya do tu alun 10 bini jo ke dalam semua le mengomel-ngomel dia jatuh ke dalam semua kau pinyolai tetagak lah. Keluar orang gadang dari semua tu hitam, giginya sekadang kapak, tingginya 3 meter, suaranya gadangnya memaki. Anda ini siapa? Kecil suaminya dan masih dia teh. Kecil suami orang jatuh semua tadi. Saya jin yang telah 4000 tahun dalam sumur ini. Tapi melihat pedusi ngomel, tak latih dengan ambo dalam sumur kau. Lari ambo keluar. Sedang jin selari. Ibu-ibu ngomel, maka ibu-ibu jangan ngomel-ngomel ke suami, tiru ibu kadi. Nyo kayo bu, kayo pak, ya Rasulullah, pakailah seluruh dana saya yang ada ini, asalkan Islam, tauhid berdiri di muka bumi ini ya Rasulullah. Saya rela seluruh harta saya habis. Kalau Khadijah di Riau, wah piti laki zana Nabi ni. Ya kan? Kau lainnya pegawai negeri, suaminya memecak, minta caranya na lainnya. Aduh. Orang tukang becak, ada yang guru je, tak sepadan kau. Minta caranya saja kau aja. Perempuan yang seperti itu, jangankan masuk surga, untuk mencium bau surga saja tidak diizinkan oleh Allah. Nan mode itu nan meninggal. Banyak kerusuhan Nabi itu pak. Sumber dana itu. Lamarang si pak. 2. Nan ketiga sudah tu paman beliau. Kalau ibu Khadijah tadi cash flow atau tulang pinggang atau kocek atau dompet atau di kampung Ambo dipakai di orang produksi gaya-gaya puro namanya tempat piti. Abu Talib ko tulang punggung yang membela Nabi dengan kepiawaiannya. Kutiko Nabi masih hidup Abu Talib, tak kalau orang mengganggu depan. Pamilo Nabi ko lului menjahit, lului kulindan, basilan teangan seorang ke beliau setelah Abu Talib meninggal. Abu Talib itu yang meninggal sudah istri beliau. Itulah musibah yang bertubi-tubi dihadapi oleh Rasulullah. Beliau sangat sedih. Tapi sedih Rasulullah itu bagaimana? Ayo kita tiru. Apa kalau ada hati ibu-ibu pak, jangan ke karaoke bayi pak. Lain tak ada pak.
Pai kamu saji salat sunat baca Quran. Oh maha bareh nan magi rezeki Allah. Murah bareh nan magi rezeki Allah. Kalau Allah nan nilang pak atu Rasul. Siapa magi rezeki? Ya kan? Jadi jangan dihiraukan bareh maha segala macam tu. Nan magi rezeki awak ketika bareh maha Allah. Nyogara saja Allah tiwa ketika bareh maha tu. Anggap bali se kuliah atas barenya dan kurang rancak dari dahulu je. Tuang apui saja pandan insyaallah. Nyetuju ya ka Allah. Ya kan? Ambo cari di lapau nasi na kini pak ndak bara nasi nam putih rancak tu barenya na. Mungkin pare itu maha kok nyonai alo rago nasi ndak kembali orang. Hanya cari barenya nan dikeluar kualitasnya di bawah. Ya kan? Awak makan di lapau Pak Nurdin Patang tak serencak dulu barenya. Kerana bareng mah, tapi dek sambalnya lama tandai je dek. Oh, kalau ambo dia bawa makan Pak Wadaso, babi tu ambo nak kawa baso dong. Kalau bawa baso tadi ayo orang memasak tadi, lanjut sediuan tu tak dimakan. Kau kicin awak cangok, dia orang biarlah muncul, dia nak kawa baso tu nya. Orang disedia makan, dimakan orang kecil, orang cangok. Ya kan? Jangan. Yang memperjalankan Allah, siapa yang kemalangi? Jadi awak kalau tak tumbuk galah kenapa tak sorong bajak ke batu, patah tungkik basilakan, banyak musibah datang, larilah ke masjid. Kalau Nabi itu Isra Mi'raj minal lapau ilal lapau gagal apa? Sebab orang di lapau kau pada minum sebanyak tu mentong saya buntui. Nomor keluar sesuatu aja. Kini awak tak ke membuat-buat kupon lain lagi orang. Nah, jual apa sih? Judi online namanya. Saja ada apa kau satu aja bisa mencari bini online, mencari laki online, bajudi online, janji jo pacar makan mie ayam online, kok pai ke Batam duduk di jembatan Barelang, ya kan, melalui online. Karena online ini juga lah kadang-kadang pecah rumah tangga suami istri. Karena apa? Dia acok online di orang laki-laki lain, bapak-bapak akhirnya curhat. Ya kan, sesudah curhat curtot. Kalau lah curtot atau tak bayar itu, lah janji-janji itu. Ada pantunnya, kamu tunjukkan pantunnya. Dari balanti ke painan itu nagadang muaronya, dalam balaki bapacaran itu nagadang sensaronya. Jangan dicubo-cubo leh. Itu semua jo induk puyuh. Induk puyuh tu sesudahnya balaki kalau batandu tu, anda nyo Arab ni dah. Nyo pai je leh. Alau itu sekecil puyuh jantan di dalam sama. Kamalah bini dan tadi hari kaujan talu ka diarami. Deknya merasa bertanggung jawab, inyo maram. Ya kan? Sadang maram tu nyo imbau jo bini nyo. Ibu wak mendengar suara puyuh jantan membau bini ko. Siang malam tu itu le pulang bini nyo. Tidak. Ya kan? Kama bininya tadi Pak Ustaz pai mencari laki lo jelek. Padahal laki lah do je laki lo jelek. Ada tak orang siko ke situ? Linda. Mudah-mudahan indah lah. Kalau lama talu lo je laki baru tu biko, apuyu aku tak bang lo je cari lo punya jantan jelek. Jadi nak merusak rumah tangga dalam rumah tangga puyu anak batino pak. Jadi apa-apa kalau masih yang kobun, ya kan? Kalau di kota pun ada kobun lain. Nah, enggak ke desa ada kobun apa? Basmu ada pak puyu batino ke dalam kebun sawit, dah biasa lah.
nyo gilo laki panjang deh, nyo memperantian nyo di dapian nyo. Ya kan? Jadi kita tirulah berumah tangga, istri itu seperti Bu Khadijah. Dari Masjidil Aqsa Nabi naik kate lagi. Di sana beliau bersimpuh. Ketika bersimpuh apa yang dibacanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, keberkahan dan segala kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamatlah engkau wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan rahmat Allah dan berkahnya. Itu salam itu di dalam Islam, Pak. Makanya sesuai yang dikatakan Pak Sekjam tadi, kalau orang tak mau menjawab salam, tandanya indah Islam. Sebab doanya 3 rangkai ranca, selamat, rahmat, berkah. Itu nanti balikan di Allah ke Nabi. Setelah beliau membaca at-tahiyatul tadi, apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi kiede Nabi itu jamaah Masjid Al-Munawwarah Pasadayun. Tapi kiede Nabi jamaah Masjid An-Nur Pasar Pekanbaru. Tapi kiede Nabi umat Islam seluruh dunia. Maka beliau menjawab, bukan untuk dirinya sendiri, diikutkannya kita. Maka jawab Nabi itu, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tabaw dakwah di dalam. Tabaw karena alayna. Begitu cintanya Nabi itu kepada kita. Beliau tidak mengaminkan doa untuk beliau saja, tapi beliau mintakan pula untuk kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itulah yang kita baca setiap salat. Coba kita renungkan, Pak. Kalau orang mengaku Islam tak salat, berapa ruginya tuh? Dah doanya membaca itu tiap hari. Nanti inyo mati ingin masuk surga, ndak mungkin. Jalan yang tak pernah ditempuh kita pasti sase. Rumah komplek, Pak. Serupa beliau lah tadi, Pak Asril nama bawa kemari. Lain langsung tentu dia nyom saji kok. Enak Pak, dia telepon Pak pengurus. Di mana awak kelo? Rupalah langsung kamu kos kete. Bangun kau nak tentu karena awak dah ajak kemari. Baik tujuh manusia kau Pak, kalau nak salat, nyo nak dong baca syahadat, nak dong baca al-fatihah. Tidak mungkin bisa nyoka mati membaca la ilaha illallah. Jalan kau tak pernah nyotam takut. Tapi manusia kau banyak makhluk aneh. Sudah nyotak salat dong, apa pitaruhannya? Kau mati dan nak, yo, awak kan sudah kembali tanah di muka saji. Walaupun ayah tak salat, tapi kau meninggal ya kubur aja di muka saji. Itu yo, bab itu ya boleh terang aja di ayah orang asal. Sedangkan hidup kelera itu tak pun saji. Apalagi mati itu juga menangazan. Ini apa? Aku nanek lah. Salah satunya sesudah kita Isra Mi'raj kok hari bulan Sa'ban gini. Sesudah Sa'ban bulan Ramadan kita akan menyambut Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan ini bukan uang, bukan makanan enak, bukan pemukuan. Apa yang kita persiapkan? Hati yang bersih, menyambut bulan suci dengan hati yang suci. Bagaimanapun beratnya kesalahan suami ibu, maafkan hari kepuasan.
Lebih-lebih kalau inyo lo meminta maaf. Contohnya hari kepuasa besok datang suami ibu nyopaciin tangan ibu, bu, yo, awak kan taruh maafkan hari puasa. Tapi kau istimewa untuk besok kamu. Istimewanya dah. Dahulu ketika udah kerajo, udah kena cok dinas kedua daerah, udah nggak ada berbuat dosa selingkuh berzina nggak ada. Cuma udah nggak magia tahu bahwa udah babini di Jambi cie. Itu dua anak udah produksinan laki-laki kedua. Ibu kan tak kicau di antara. Kalau hilang di nangkalam tu lah biasa. Dia udah kau lagai puasa lah kampir tibo. Selama kau udah malu mengaku, kini udah akui selai. Apa dulu awak berang kayaknya? Enggak. Masalah tu lah berlalu, malah bercucu lo nyusinan. Dan balanyo awak tak kurang. Iya kan? Yo dah nak dah. Terima kasih dah udah begini sebenarnya tu. Bang tu terima kasih tak sekadar maaf saya. Yo dia udah begini itu kan tak bos orang senang dipelasah ya orang lain. Iya kan? Di kok melapor suami model itu maaf saya. Kalau indah hati awak kumuah menyambut Ramadan. Apa-apa itu pula kok ada istri dah. Beberapa hari lalu kami kan ada grup WA sama SMP. Jadi kami roni dah ada seorang dan daki dah jawab masuk di SMP dulu. Sudah bersalam kami berpelukan. Yola talonsong ambo cium dek kawan ambo tu dah. Hari kepuasa maafkan ambo ya. Ibu aku izin itu letak ada ibu tu. Jam berutu-rutu. Suami nama dengar palapang zati jam merah apa? Ya lah udah maafkan. Besok jadi buat yang dah. Allah tu ada apa itu? Kalau diperpanjang kaji nan kusui jadi kusau, nan karuh jadi bunda. Akhirnya tak akan pernah selesai. Yang retak akan pecah, yang pecah akan berderai. Jadi sesuatu yang berat bisa hilang kalau kita saling memaafkan. Jadi suami istri memaaf-maafkan hari kepuasa. Itu persiapan menyambut Ramadan. Itu persiapkan diri untuk salat tarawih. Jadi bulan puasa itu jadi tukar agenda apa? Agenda puasa siang salat tarawih malam jam pada minum. Kalau tanah subur itu ditanam di tanaman yang akan bisa dipetik. Jangan kacang miang ditanam. Tanah subur kena ditanam kacang miang. Apa yang ditanam? Kacang kedele, kacang tanah, kacang ramah, kacang junjung, kacang panjang. Kalau kacang miang nggak tahu dia di ujung puasa nanti. Itu suami istri dulu. Sudah tua lah dengan tetangga. Ada tanaman hias di laman awak. Daunnya tabali apa? Di komplek kami ada mah. Rata-rata dahan kayu ke bawah lah. Abatang itu tanah namanya itu dahannya. Daunnya banyak tapi musim gugurnya hilang sadonya. Asaroknya bayi kalangan orang. Ya kan? Itu para jemaah kita saling memaafkan saja. Karena itu hukumah kalau ditabang lo pohon-pohon pelindung tuh kurang oksigen sama kita berhasil nanti. Jangan sampai tak masa puan lo karena sarung-sarung seketik itu. Karena apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifa. Orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir itu falyukrim jarahu, dia memuliakan tetangga. Lebih-lebih ibu yang tinggal di pasar, ada dari Sunda, ada dari Jawa, ada dari Mandailing,
ada orang dari Sumatera Barat, ya kan? Ada orang dari Lintau, 5 saja. Kita bersaudara di sini, sama-sama mencari punggung tak kesau, parui tak berisi. Kan itu merantau, Bapak. Merantau itu sebenarnya orang kuat mental. Orang perantau itu orang kuat mental, ya kan? Tapi kalau orang berputar-putar di ketiak orang gaiknya, itu orang lemah mental. Jadi seorang pai merantau itu orang kuat mental. Kita jaga hubungan bertetangga. Sudah tua lain orang tua kok lain duit. Mohon maaf kepada beliau kuasa Bapak. Ya kan? Karena orang tua itulah yang mendidik kita seperti sekarang ini. Saya setiap berdoa, ya Allah, setiap saya pergi wirid, andaikan penyampaian dakwah saya tadi diamalkan oleh jamaah, saya berpahala ya Allah, dan sampaikan juga pahala dakwah saya ini untuk ibu dan ayah saya ya Allah. Karena beliau dulu dengan kemiskinannya bisa menyerahkan saya sekolah di pesantren, ya kan? Itu balik awak ke beliau. Mudah-mudahan ibu kita tenang di alam barzakh yang telah meninggal, dan ibu kita yang masih hidup sehat walafiat dan diberi oleh Allah waktu sebanyak-banyaknya untuk menambah ibadahnya. Itulah persiapan menyambut Ramadan. Kalau kita saling memaafkan, hati awaklah suci. Orang yang telah suci itulah orang yang akan kuat ditimpa musibah, ditimpa apa saja dia akan kuat. Kuat dan bersatu akan memudahkan sesuatu urusan yang kita urus di tengah masyarakat ini. Orang yang pecah belah akan sulit bapak-bapak mengurus sesuatu walaupun itu ringan. Jadi persatuan adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Terakhir Ustadz nambah ceramah sepanjang ambo mengecek tadi kan bak kata ambo sedapat ambo seorang tu mengeceknya parangan deh. Ada ndak pak nak menyumpah ya kok? Nah, ambo berharap jangan disumpahi. Sudah bini ambo lah hati ambo kena sumpah lah. Malang nasi ambo ni. Doa jo ambo bomo ni. Ya kan melaki jadwal dalam janji orang deh. Tertulis je dah ambo. Sebab jadwal kalau sampai bulan Juni baisi. Ya kan? Itulah nampaknya dari Allah kan ambo dipertemukan jo jamaah di Madinah gini. Jamaah nan datang tu tak ada nalangang. Ambo berdatang nanti ambo bang ko tak ada nalangang jamaah setiap ambo mengaji karena lah mendengar di YouTube. Ataranga dia ustaz ko datang ado lo baliho nyo. Ayo tibo ustaz kelera agama bela bayar. Kali dia ke maaf Bapak. Ibu-ibu bapak tak ada masalah kamu. Terima kasih nasi tadi, sambal tadi, dan seluruh layanan makan. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau ada karab dia, insya Allah ada ketepang. Kalau ada mau dipanggil, masuk ke tibo, insya Allah mau datang. Kalau tak mau datang, datang dalam hati itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik untuk beribadah. Amin. Ya. Boleh ambo bapantun. Di mana letak jalan ke Bubut, Dakik simpang padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui air janiat. Di mana tadi pintu ambo ke masuk, sinan lo kami ke keluar. Lapehlah kami juati dan suci jumukun janiat, karena jauh jalan ke ditampuh ke Pekanbaru. Ini dilapeh kami doa. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.